Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Malaysia akan menaturalisasi 7 pemain keturunan dari Eropa. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Itulah yang aku selalu cakap, korang kena bersabar. Biar TMJ je buat kerja. Pasal cari-cari pemain-pemain ni, itu makanan dia. Bukan makanan kita. Dan kita pun hampir saja ditipu oleh satu page yang cakap, oh pemain itulah pemain ni. Last bukan orang Malaysia pun, tak ada kaitan dengan Malaysia pun. Aku sendiri pun terkena. Aku mengakui lah benda tu. Tapi buat masa ni, aku bagi je lah kerja ni dekat TMJ. Takut malu pula yang aku dapat. Dan pasal 6-7 pemain tu kita tunggu. Daripada mana kita jangan buat cerita. Bola God sendiri akan memberitahu korang. Gak tetangga yang berjersey kuning guys, tiba-tiba gitu ya diminta oleh mantan manajer timnas yang dulu guys, yaitu Datuk Kamirul Arifin guys, untuk berguru dengan Pak Erick Thohir. Cuy, buset dah guys. Kenapa gak dari dulu Sumpun? Kenapa gak dari dulu? Jangan malu-malu, harusnya jangan malu-malu kalau misalkan ingin gitu berguru dengan Pak Erick Thohir. Cuy, buset dah. Nih guys ya, Fam diminta berguru ke Erick Thohir soal naturalisasi cuy. Jadi guys, menurut Datuk Kamarul ini, kinerja dari Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa gitu ya. Bisa membawa pemain-pemain yang dari grade B sampai grade A untuk datang ke Indonesia cuy. Makanya guys, pas banget nih kata Datuk Kamirul gitu, untuk belajar dengan Pak Erick Thohir cuy. Agar apa ya? Agar tidak merekrut pemain kacukan Jepang hijau terus gitu ya. Amat mustahak untuk Malaysia memulakan kempen kelayakan berkenaan dengan positif. Di peringkat kelayakan tu, Malaysia akan ditempatkan dalam kumpulan F bersama dengan Vietnam, Nepal dan Laos. Dan hanya juara kumpulan yang akan layak ke Arab Saudi untuk Piala Asia 2027 nanti. Timnas Malaysia segera naturalisasi 7 pemain. Semuanya berkarier di tanah Eropa. Hal itu diungkapkan Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim, putra mahkota Johor. Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim memposting hal itu di sosial media pribadinya. Dirinya sudah memantau 6-7 pemain yang bisa diproses untuk dinaturalisasi Timnas Malaysia untuk persiapan ke kualifikasi Piala Asia 2027. Kami sudah mengidentifikasi 6-7 pemain keturunan untuk Harimau Malaya dan berharap pemerintah Malaysia segera memprosesnya, ujarnya. Ini demi persiapan ke kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka adalah bek tengah, bek kiri, striker, gelandang tengah, gelandang serang, dan sayap kiri, sambungnya. Kebanyakan mereka bermain di liga top Eropa, tidak ada yang dari Inggris. Kebanyakan berasal dari Eropa Timur, sambungnya. VN Express melansir, Timnas Malaysia akan memulai laga di grup F mereka dengan laga tandang melawan Nepal pada 25 Maret. Vietnam dan Laos adalah tim lain di grup tersebut, dengan Vietnam dipandang sebagai lawan utama Malaysia. Kedua tim akan berhadapan pada 10 Juni di Malaysia, dengan pertandingan leg kedua dijadwalkan pada 31 Maret 2026. Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim yang merupakan pemilik klub Johor Darul Ta'zim pernah menjabat sebagai Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia pada 2017 hingga 2018. Dia kini mau mencalonkan diri lagi pada Desember kemarin. Tunku Ismail menyebut harapannya untuk lolos ke Piala Asia lagi untuk 2 edisi berturut-turut. Itu bisa jadi titik balik Harimau Malaya untuk bersaing lebih tinggi di tanah Asia. Timnas Malaysia telah menggunakan beberapa pemain naturalisasi, termasuk gelandang Brasil Endrick dan Paulo Josue, penyerang Skotlandia Fergus Tierney, dan gelandang Argentina Ezequiel Aguero. Namun, pemain seperti striker Kolombia Romel Morales dan penyerang Gambia Mohamedou Soumaré absen dari ajang Piala AFF kemarin. Selain menaturalisasi pemain, Malaysia telah merestrukturisasi tim dengan kepemimpinan baru. Peter Klamovski,
telah mengambil alih sebagai pelatih kepala. Klamowski sebelumnya adalah asisten pelatih tim nasional Australia di bawah Ange Postecoglou yang kini melatih Tottenham Hotspur. Fam juga menunjuk mantan pemain internasional Kanada, Rob Friend, sebagai CEO. Dia pernah bermain untuk klub-klub seperti Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt, dan La Galaxy selama karirnya. Pemain lokal tidak perlu merasa takut dengan kehadiran pemain keturunan yang makin banyak di timnas Malaysia. Pemangku Sultan Johor sekaligus pemilik klub besar Liga Malaysia, Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mengumumkan bahwa 7 pemain keturunan akan bergabung dengan timnas Malaysia, yang diharapkan dapat menambah daya saing dalam tim. Winger timnas Malaysia, Safawi Rashid, misalnya, tidak melihat kehadiran pemain-pemain ini sebagai ancaman terhadap peluang pemain lokal untuk menjadi bagian dari tim Harimau Malaya. Anggap saja ini sebagai tantangan. Kita butuh persaingan yang sehat. Keputusan memilih pemain ada di tangan pelatih, jadi untuk menarik perhatian, lakukan yang terbaik setiap kali bermain, kata Safawi. Saya harus berada dalam performa terbaik di setiap kompetisi jika ingin menjadi bagian dari timnas. Saya berharap gol dan assist saya untuk Terengganu akan membawa panggilan ke timnas pada Maret mendatang. Tambah kapten timnas Malaysia di Piala AFF 2022 ini, Safawi, yang bergabung dengan Terengganu dengan status pinjaman dari Johor Darul Ta'zim, JDT, musim ini, menunjukkan performa yang menjanjikan. Ia telah mencetak 12 gol dalam 25 pertandingan di semua kompetisi. Sebagai satu di antara pemain paling berpengalaman dalam timnas, Safawi telah mencatatkan 64 caps dan mencetak 22 gol untuk Harimau Malaya.